minuman aja kita nggak boleh bermerek. Kalau bawa makanan harus plastik transparan. Itu budaya yang berat sekali dulu. Aturan kita masih ini sih, aturan kita kalau beli obat harus sama owner. Kalau enggak, mending beli di tempat lain, mending cek harga. Jadi nggak boleh biasa sama pegawai gitu? Nggak boleh, pelanggaran. Kecuali aku, wes sama itu tak liatin. Nah, gitu, biasanya aku gitu. Jadi nggak boleh ngobrol-ngobrol gitu? Nggak boleh, nggak boleh. Mau bon aja nggak boleh kok. Bon potong gaji kita nggak. Kalau saya aja beli harus bayar. Mereka pasti nagih. Akhir shift itu mesti nagih. Sini, ayo sini nggak apa. Dia tuh sama kamera, ada kamera gitu kan. Beli itu mesti PJC akhir tutup sih mesti nagih Pak Andi mana gitu, nggak bisa. Karena kalau kita ngambil nggak bayar nanti nular. Kontraksi, aturan baru kontraksi pasti. Tapi ya demi kebaikan bersama. Kalau saya pengennya sama karyawan tuh martabatnya karyawan ya tinggi lah, nggak boleh kemudian kita suudon kayak gitu kan. Wong minuman aja kita nggak boleh bermerek. Kalau bawa makanan harus plastik transparan. Itu budaya yang berat sekali dulu awal-awal. Apa tujuannya? Makanan? Dekat swalayan kan. Aku dekat swalayan. Pertama, aku nggak mau nuduh karyawanku nyuri di swalayan. Kedua, kalau dia bawa kresek hitam itu besok nanti pulangnya bawa kresek hitam juga kan, kita juga bisa prasangka harus transparan kreseknya. Jadi kalau misalnya saya nuduh mereka itu, mereka harus pantas tersinggung karena strict, aturannya udah strict, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Dari mana bapak bisa nuduh aku? Pasti dia tersinggung banget karena mereka udah nggak ada celah untuk, kecuali mereka memang pintar banget. Wong kalau minus ya, ada uang minus gitu, kasir itu minusnya banyak itu, kita pasti cek bodinya, cek bodi keseluruhan terus ya. Itu strict, aturan yang nggak bisa dilanggar sama saya gitu. Tapi mereka nyaman kok sekarang. Kerja kan ada yang mau coba-coba aja, kerja enak, kerja ini kan mesti betah gitu. Kalau di sini ya mati-matian beneran gitu. Kalau Mas Andri sih nasihatinya pasti ada celah-celah gitu. Nah, tugas owner itu memang nutupin celah-celah itu gitu. Tugas owner itu yang memang itu seumur hidup pasti setiap ada SOP pasti ada karyawan yang pintar memanfaatkan celah, pasti tahu. Nah, justru di situ celahnya ya. Menangnya mungkin saya dan orang Mas Andri itu juga saya lebih duluan. Dan orang mau berbuat itu pasti dia mikir kontraksinya, aduh ini pasti kalau aku mau mengeksekusi kontraksi karyawanku lari takutan ini, pasti itu kan. Makanya budaya itu tidak bisa dikalahkan oleh orang lain karena waktu yang lebih lama dan eksekusinya yang lebih duluan gitu. Mas Onggo coba ini habis pulang ke sini mau ngeksekusi itu mikirnya 7 kali pasti. 7 kali, apalagi lagi pas-pasan pegawai. Nah, 7 kali. Artinya Mas Onggo harus HRD dulu. Entah kepake entah enggak, tiap hari harus ada surat yang masuk, lamaran yang masuk, interview yang masuk gitu. Memang HRD harus sudah, tempat Mas Onggo itu harus sudah. Iya, HRD ya. Manajer operasional nanti lah. Tapi HRD itu harus satu kantor sama kita. Jadi interview itu aku mesti interview itu kamu ikut yuk. Latihnya gitu, kamu ikut yuk. Ini aja, ini yang ditanyakan. Cek di sini, ini kalau dia ini lihat gitu. Nah, setelah itu ya kamu yang interview, aku yang ini. Dicoba. Harus yang paling enggak syaratnya mau belajar, udah loyal gitu, nggak ada di balik kita itu nggak ada gitu. Syaratnya itu aja. Nah, lebih cepatnya kita belajar bareng. Makanya kenapa aku workshop, dia workshop yang 8 jutaan itu pasti tak masukin manajer operation, itu tak masukin leader outlet, itu tak masukin kelas belajar bareng sama aku. Tujuannya apa? Tujuannya yang ngajarin orang lain, kita tinggal di sini. Itu loh yang kayak itu loh, materinya itu loh gitu loh. Paham nggak? Satu pikiran. Sekarang udah bukan aku lagi yang belajar harusnya. Harus adik-adik ini yang belajar.
udah enak kan. Itu ya tahapnya ya. HRD dulu, karena HRD dulu saya bikin checklist. Mas Onggo lah, Mas Onggo tuh ngerjain apa aja sih? HRD itu rekrut, ngapain aja itu? Tulis aja, ketik aja di Telegram lah Mas. Terus bikin grup HRD, isinya kita sendiri. Ngapain aku ini apa aja yang dilakukan? Ini. Isinya di HRD, kebocoran di operation. Tapi isinya juga harus jaminan bahwa isinya nggak diubah dari mana kalau kayak gitu? Itu harus dipikirin. Harusnya kan misalnya KF 100, tapi tiba-tiba dia agak sedikit main. Sampling ya, mungkin ya. Sedikit main, jadi 50 aja. Tapi ya harus keluar obatnya di bawah. Masih tak ngecek-ngeceknya nggak ketat memang. Tapi itu tak pikir itu bocor itu celah isinya diubah itu kan celah dan nggak terlihat di print out itu. Deteksi sulit loh. Deteksi isi itu sulit. Sampling. Kalau itu sampling jawabannya. Fitria ada DPI-nya itu harus sampling gitu. Nanti kalau aku nggak sampling, Fitria kecoret 3 hari ke belakang. Operasional itu. Operasional. Operasional bocor. Operasional bocor. Dan operasional itu tidak, manajer operasional itu tidak misalnya cegah bocor. Dan dia tidak dibebani obat ED, tidak dibebani obat hilang. Gitu. Itu manajer operation. Tidak ikut pelayanan juga. Tidak. Dia justru mengevaluasi pelayanan. Tapi ikut pelayanannya apa enggak? Ya bisa ngikut tapi nggak ngikut offset. Yaitu supervisi dia setiap hari cek apakah greetingnya ada, apakah menawarkan kotak undian, apakah SOP barang kosong itu gimana. Ini Mas kalau ada ini kegiatan ini hubungannya dengan mencegah bocor. Berarti operasional, langsung gitu apa? Iya. Makanya gitu. Operasional. Ini hubungannya dengan marketing tugasnya. Iya, marketing. Ini urusannya dengan manajer operasional juga omset loh. Omset juga. Omset. Karena bocornya pelayanan itu juga bisa obat kosong, obat ini gitu kan. Dicarikan gantinya nggak mau dipesankan, ini juga bocor kan. Walaupun bocor, potensinya bocor gitu. Berkurang omset. Itu juga operasional juga target omset ada. Kalau kita ngasih tugas orang, siapa yang jamin tugas dia benar dikerjain? Endingnya harus saya lagi yang ngecek. Uji coba aja. Aku dulu gitu. Kalau aku ngasih tugas dia, terus siapa yang ngecek gitu? Wes pokoknya uji coba dulu. Nanti ada satu saat momen di mana itu kontrolnya itu ini aja, itu kontrolnya itu ini aja. Tapi dia harus melakukan dulu. Kalau kita mikir kita melakukan terus gimana kontrolnya, nggak bisa. Terus wes lakukan, bebanku pindahkan dulu. Kalau udah pindah baru mikir ngontrolnya gimana. Bagian-bagian. Nggak bisa terus. Paket jadi. Kecuali Mas Onggo mau ngopi paste Indah Farma ke sana. Itu lebih tak ngaku juga. Iya, aku jadi karyawannya Mas Onggo. Semoga enggak.